Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas saham Telkom ya teman-teman ya. Tidak terasa ya saham Telkom itu ternyata sudah hampir balik lagi ke 3000 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman hold saham Telkom ini mungkin setahun apa 2 tahun, udah lumayan nih, udah mulai balik ya. Ya kalau yang masuk di harga 3000-an udah tinggal 20 poin udah balik modal. Dan sudah dapat ini ya apa dividen juga ya. Sementara di saham-saham sektor perbankan sudah mulai menguat teman-teman ya. BCA juga menguat, Bank Mandiri, BRI, BNI juga sudah mulai menguat. Saham-saham sektor batubara masih mix ya. Indi tertekan ya, ini karena labanya anjlok parah nih teman-teman ya. Indi kemudian apa lagi ya? ITMG masih minus kecil lah. BSSR udah mulai hijau, GEMS, Adaro udah mulai hijau ya. Astra udah sampai 5000 ya ini Astra ya. Jadi memang beberapa saham itu udah mulai bagus ya. Nah kita lihat Telkom nih ya, newsnya apa Telkom nih? Telkom cetak laba bersih 11 triliun sepanjang semester 1 ya. Laba pendapatan konsolidasi besaran tercatat sebesar 73 triliun. Nah ini laba bersihnya naik apa turun nih, yang penting ini teman-teman. Kita cek ya di beritanya. Pendapatan dari lini enggak 10 triliun tuh. Laba bersih 6,68% tahunan. Turun ya, labanya turun teman-teman ya. Labanya turun 6,68% ya. Tapi sahamnya malah naik nih ya. Susul 7% tapi laba Telkomnya sahamnya naik. Nah ini kenaikannya lumayan tinggi nih ya Telkom nih ya. Dari 2500-an lah ya, ini 2530 di sini. Bahkan terendah di 2000 ya. Nah, ini kalau teman-teman masuk di sini ya di 2050 ini saham Telkom udah cuan 30% lebih teman-teman. Nah, inilah untungnya ketika kita hold suatu saham walaupun saham itu ini ya sedang longsor teman-teman ya. Nah, di saat longsor ini harga tertinggi 4000 ya. Misalnya teman-teman hold di sini ya 4000. Nah, kemudian ketika harga sahamnya turun sampai 2000 ini kan minus 50% ini ya. Nah, minus 50% dari 4000. Nah, ini teman-teman masuk lagi di sini teman-teman ya. Misalnya dulu punya 100 lot, nah di sini masuk lagi 100 lot, itu udah rata-ratanya udah bagus banget itu rata-ratanya. Coba kita cek ya, rata-ratanya udah berapa. Rata-rata nih ya, misalnya harga beli 4000, ini punya 100 lot, tambah kan 40 juta ya. Terus kemudian masuk ke 2000, anggap aja 2000 lah ya. 2000 masuk 100 lot. Udah rata-rata aja udah jadi 3000 teman-teman. Nah, ini udah dapat dividen 7%. Jadi udah cuan lah, hampir cuan lah, tinggal 20 poin lagi. Apalagi kalau pas saat harga 2000 itu masuknya lebih dari 100 lot ya. Kita tambah misalnya 50 lot. Apa 100 lot lagi ya. Jadi masuk di harga ini dua kali lipat ya. 200 lot. Oh, udah cuan nih. Udah rata-ratanya udah 2666. 2666 sekarang 2980. Udah cuan itu.
beli 266, total lot 300 lot, harga jual 2980. Udah cuan 11% ya. Padahal harga sahamnya nyungsep ya. Nah, inilah ketika kita pilih suatu saham, kemudian hold jangka panjang, itu kita punya keberanian untuk masuk ketika harga saham itu turun, teman-teman. Tapi kalau kita trading, scalping, itu kita hanya memanfaatkan momentum ya aja ya. Nanti ketika harga sahamnya nyungsep ya kita nggak bisa berbuat apa-apa ya, mau cut loss juga rugi, mau average down misalnya ketika harga sahamnya turun kita juga khawatir, wah nanti jangan-jangan harganya turun terus gitu kan. Jadi itu ya. Nah, apalagi sahamnya itu bagi dividen ya, seperti Telkom ini kan bagi dividen walaupun nggak terlalu besar ya seperti saham-saham sektor komoditas. Ini tapi lumayan ya. Nah, ini kalau kita lihat trennya Telkom ini sekarang udah mau naik nih teman-teman, nih cat bulanan ini. Apa dia mau ke sini ya? Seperti tahun 2021 ini teman-teman, ini naik terus nih. Dari 2020 sampai 2022 naik tinggi hampir 4.800 ya. Bisa jadi ya kalau dia tembus 3.000 ini bagus nih Telkom. Nah, tembus 3.000 dia bisa lanjut naik. Tapi kalau gagal ya dia koreksi lagi teman-teman. Jadi kalau yang hold saham Telkom ya, Astra juga bagus juga nih ya. Oh, Astra juga sudah mulai bagus ya. BCA masih tertekan ya. Perbankan masih tertekan nih teman-teman ya. Ya, perbankan juga masih tertekan. Masih tertekan. Ya. Saham-saham sektor perbankan masih tertekan. Cuan coba kita lihat cuan. Cuan berapa nih? Koreksi dia. Udah mulai koreksi ya. Ini naiknya jual tinggi banget ini cuan nih ya teman-teman. Ini yang masuk di 1.700 1.800 ini ya ketir-ketir nih. Karena ya kalau ya itu pilihan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau saham-saham yang resikonya terlalu tinggi ya monggo silahkan ya. Tapi kalau saya ya berdasarkan pengalaman selama ini ya lebih baik teman-teman fokus di saham-saham yang bagi dividen, terus kemudian sahamnya fundamentalnya bagus, nggak terlalu fluktuatif. Saat koreksi tambah lotnya, saat koreksi tambah lotnya, itu udah lumayan ya. Kayak PTBA ini kemarin kan bagi dividen cukup besar ya, walaupun sekarang masih masih tertekan nih PTBA ya, masih bisa kemungkinan koreksi ya. Apalagi sekarang harga emas itu ini teman-teman ya mulai bagus lagi ya, ini banyak kebijakan yang terpengaruh ini ya. Beli emas sekarang tuh udah nggak kena pajak teman-teman. Nah ini kalau teman-teman ini mulai hari ini nih coba nih. Jadi pemerintah menetapkan aturan baru soal pajak emas dan kripto mulai berlaku 1 Agustus 2025. Menyasar ini menyederhanakan sistem dan memberikan perlakuan adil. Untuk pembelian emas batangan oleh masyarakat tidak lagi dikenakan pungutan pajak selama nilai transaksi tidak lebih dari 10 juta. Ya, ini dibeli emas tapi di bawah 10 juta teman-teman. Ya, nggak kena pajak. Nah, ini untuk menyeimbangkan portofolio ya, jangan hanya di saham ya. Jadi kalau saya sering bilang portofolio itu kalau bisa bagi 3 teman-teman, minimal 3 lah ya. Ada yang cash, uang cash itu untuk operasional atau untuk dana-dana kebutuhan cepat ya. Kemudian ada emas itu untuk jangka panjang, paling nggak 10 tahun 20 tahun. Kalau teman-teman lihat tuh harga emas tuh ya 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, saya masih kemarin punya catatannya itu beli emas tuh di harga 500.000, setelah 10 tahun atau 15 tahun saya lupa, itu udah 5 juta lebih teman-teman, 10 kali lipat, nggak ngapa-ngapain.
Nah, itu worth it juga menurut saya. Apalagi kalau ke depan nanti situasi global masih nggak jelas, emas tuh masih worth it. Ya, sebagian masuk emas. Kemudian yang ketiga masuk saham. Kalau Bitcoin saya nggak menyarankan teman-temannya karena saya juga nggak begitu paham ya Bitcoin itu. Karena apa ya, masih informasinya masih terbatas lah Bitcoin. Kalau teman-teman batu lihat Bitcoin itu usianya kan mungkin baru berapa tahun ini ya. Dan naik turunnya tuh ya cuman berdasarkan ini aja ya, permintaan aja. Permintaan. Terus kemudian Bitcoin itu juga banyak macamnya ya. Apa ya yang kadang orang nggak ngerti juga ya. Ada kripto itu macam-macam ya, nggak hanya Bitcoin ya, tapi kadang banyak yang terjebak ya. Jadi lebih baik kita investasi itu yang benar-benar paham, terus resikonya juga kita berani ambil resiko gitu ya. Resikonya gak terlalu besar itu ambil aja. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang rutin ya. Untuk teman-teman yang mau bergabung di grup silahkan klik gabung, biayanya murah aja. Teman-teman bisa tanya portofolio, bisa bedah portofolio, bisa tanya beberapa saham, nanti akan saya bahas di situ. Dan saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia dan sejahtera dan bisa cuan dari investasi dan terhindar dari hal-hal keburukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.